Pak Rudi, ini bisa dijabarkan lebih rinci. Sebetulnya Atla yang bergerak di industri survei dan juga jasa konstruksi bawah laut ini seperti apa sih, Pak? Sebenarnya kita kan sejak lama mendalami bidang survei, yang mana untuk eksploitasi, maksudnya produksi. Kalau produksi minyak berarti kan mungkin ada penggelaran pipa di bawah laut, dari rig ke darat, itu memang kita semua yang mensurvei, kita yang membantu sebagai konsultan. Sementara itu kalau konstruksinya kan pemasangan pipanya tersebut. Seperti itulah dulu sampai sekarang tetap bertahan seperti itu. Tapi di dalam dunia bisnis migas kan kadang-kadang ada perusahaan lain yang di luar migas pun yang tetap memerlukan jasa kita, seperti mungkin yang telekomunikasi, mungkin listrik, itu kan semua juga kan digelar di bawah laut. Itu kan semua kita survei dulu. Ada apa sih di dalam laut ini sebelum ada penggelaran tersebut? Ada terumbu karang kah? Ada gunung Merapi di bawah laut, kontur tanahnya di seperti apa, ya kita harus survei. Itu kita yang reportkan sebelum mereka menggelar. Seperti itulah. Oke, jadi sebetulnya klien dari Atlas ini cukup beragam gitu ya, tidak hanya di sektor hulu migas saja, tapi telekomunikasi juga. Banyak, gitu. Cuman kan kita tetap prioritas utama energi. Oke, tapi adakah segmen mungkin dari klien Atla lainnya, mungkin selain telekomunikasi ataupun hulu migas ataupun energi tadi, lalu juga sebetulnya wilayah geografis manakah sih Pak di Indonesia yang tumbuh paling cepat, khususnya untuk bagian offshore sendiri? Mungkin sekarang pemerintah Indonesia sedang giat untuk melakukan eksplorasi ya, menemukan cadangan minyak di Indonesia bagian timur. Oke. Ya, cuman datanya ini kan baru akan dipercepat oleh pemerintah, biar pasti ada kepastian minyaknya berapa nih, cadangan berapa, itu yang kita survei. Oke. Sejauh ini berarti ada peningkatan survei di wilayah Indonesia bagian timur tadi, Pak? Ada banyak, banyak sekali itu. Oke, baik. Nah, dari sisi permintaan, Pak, terhadap jasa perusahaan sendiri ini seperti apa, Pak Rudi, khususnya di tahun 2025 ini? Sebenarnya 2025 ini cukup banyak ya. Mungkin 2025 permintaan kita bisa melaksanakan yang terbanyak ini di 2026 tahun depan. Karena kan 2025 sudah hampir habis. Ya, kita tetap prioritas utama kita mencoba untuk membantu pemerintah dalam eksplorasinya. Ya, kalau eksploitasi kan mungkin kalau kontraktor itu kan banyak. Ya, tidak perlu. Kalau kita kan mungkin hanya bisa membantu di konsultannya pada saat nanti mereka sudah mendapat pekerjaan tersebut, kita bisa membantu, itu kan nggak terlalu susah, dan presentasinya dari nilai kontraknya juga kan sedikit kalau survei. Jasa ini sedikit, lebih jasa banyaknya itu dalam menemukan minyak, mencari datanya lah. Oke, berarti memang saat ini Atla cukup berfokus begitu ya, membantu pemerintah dalam mencari lapangan minyak bawah laut yang baru begitu. Betul. Karena itu kan prioritas utamanya untuk percepatan kan ketahanan energi yang pemerintah sedang canangkan, dan digadang-gadang kan ketahanan energi sekarang. Oke. Apakah ada tantangan, Pak, dalam mencari ataupun survei di bawah laut tadi, dalam hal membantu pemerintah mencari cadangan minyak baru tadi? Kalau kita kan sudah memakai teknologi ya, sebut tantangan kan nggak pernah ada tantangan ya. Selama itu ada jobnya ya kita laksanakan ya, pasti ya mudah lah. Bagi kita sih mudah ya, mungkin nggak tahu ya, Bu. Karena kan itu memakai teknologi ya, nggak terlalu sulit lah. Tapi dari survei Atlas sendiri, seberapa besar sih Pak potensi migas ataupun minyak Indonesia di bawah laut tadi yang memang saat ini sedang pemerintah cari? Harusnya banyak ya, banyak sekali harusnya. Banyak sekali. Indonesia mungkin nomor 1 kali minyaknya, nggak tahu ya. Banyak sekali cadangan, apalagi yang kecil-kecil, banyak sekali. Banyak sekali sebetulnya. Banyak sekali. Cuman kan yang worth it untuk investasi, diinvestasikan dengan cadangan yang besar, itu berapa banyak itu aja kali. Kalau yang gede-gede kan mungkin udah
Udah banyak sekali yang ditemukannya. Oke, daerah Indonesia Timur tadi itu persisnya di mana aja tuh Pak? Atau di laut bagian mananya? Indonesia Timur ya timur, Irian, Papua, banyak laut tapi ya. Oke, baik. Mungkin produksi perharinya barel ini berapa Pak Wah, kira-kira? banyak sekali itu kalau diproduksi banyak sekali. Banyak sekali ya Pak? Daripada eh, mencoba untuk memperbanyak produksi yang ada di darat sekarang, lebih baik Di cari laut. yang baru di laut lebih banyak, pasti lebih banyak. Oke, jadi kan Mungkin itu dapat menambah hasil produksi minyak Indonesia. Oke. Berarti memang sejalan dengan program pemerintah yang akan meningkatkan lifting minyak tadi ya Betul. Pak ya. Dengan eksplorasi bawah laut tentunya akan meningkatkan produksi minyak Betul. tadi. Baik Pak, tapi untuk Atlas sendiri apa tantangan terbesar yang mungkin Anda hadapi dalam hal memperoleh kontrak jangka panjang di industri ini? Tantangan terbesarnya paling persaingan ya, bisnis. Hmm. Ya banyak juga lah. Ya bukan banyak lah, ada beberapa juga yang besar, perusahaan besar yang seperti Atla gini. Oke, apakah mungkin ada hambatan dari sisi regulasi, keterbatasan kapal ataupun peralatan, atau mungkin persaingan tadi Pak dalam pemain global? Untuk saat ini mungkin nggak ada ya, kalau persaingan tersebut nggak ada. Kita tetap ya mudah-mudahan lebih unggul ya daripada yang lain, karena mungkin kebanyakan hanya bisa mengambil tender tapi tidak punya fasilitas. Kalau kita punya fasilitas. Baik. Nah, untuk perkembangan teknologi survei terbaru ini seperti apa, Pak? Apakah mungkin ada teknologi akustik misalnya, atau mungkin teknologi-teknologi lainnya yang memang sedang dikembangkan oleh Atla ataupun lagi dicari oleh Atla saat ini? Nggak ada kalau itu sih. Kita nggak ada. Kita tidak mengembangkan ke teknologi itu, kita hanya tetap kalau survei sebagai konsultan untuk eksploitasi, mengambil produksi dari tengah laut ke darat, itu memang kita lakukan kontrak konstruksinya.